Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Master Cuan siang ini. Kali ini kita akan mengangkat tema sederhana namun powerful, yaitu judulnya Tips Santuy Mengenal Fundamental Saham via RTI Bisnis ala Master Cuan Komunitas Saham Indonesia, di mana pada poin-poin kali ini kami akan memberikan poin-poin yang penting untuk menganalisis fundamental saham. Oke guys, sebelum lanjut, tolong jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Dan yang belum subscribe, tolong silahkan di-subscribe agar mendapatkan notifikasi video-video edukasi berikutnya dari kami. Oke, kita langsung saja guys. Masuk pada poin-poin yang perlu diperhatikan dalam menganalisis atau memahami fundamental saham via RTI Bisnis. Oke guys, sekarang kita masuk pada pembahasan atau poin-poin yang mesti diperhatikan ketika melakukan analisa secara fundamental dengan sederhana. 1. Hitung harga saham murah atau mahal sesuai atau berdasarkan market cap emiten tersebut. Yang kedua, cek liability, equity, cash flow, operating profit, net profit yang ada di RTI. Menu key profit harus bernilai positif atau hijau. Yang ketiga, terkhusus cash flow harus bernilai positif atau hijau, itu wajib. Yang keempat, fair di bawah 10, PBR lebih kecil daripada 1, DER sekitar 1 atau lebih kecil daripada 1. Oke guys, untuk terkhusus poin 1 yaitu cara menghitung harga saham murah atau mahal. Link videonya bisa dilihat di deskripsi video ini. Oke guys, bagi rekan-rekan traders yang ingin bertanya atau berkomentar, silakan berkomentar atau bertanya di kolom komentar. Nanti akan kami jawab, atau bisa juga masuk di grup yang linknya juga ada di deskripsi video, tinggal diklik. Nanti bisa bertanya di grup. Nanti kami akan menjawab pertanyaan rekan-rekan traders. Oke, sekarang kita lanjut pada contoh kasus yang bisa kita lihat di RTI Bisnis. Dalam hal ini kami mengambil dua contoh kasus di mana satu perusahaan yang fundamentalnya bagus versi kami dan satu perusahaan atau saham fundamentalnya kurang bagus juga versi kami. Oke guys, sekarang kita masuk pada contoh kasus di mana kami mengambil saham Kren. Kita sekarang lihat Kren masuk di key statistik RTI Bisnis. Kita sekarang lihat Q1, Q2-nya dan EPS-nya. Di sini Q1-nya tahun 2020 Rp1 dan Q2-nya minus. EPS-nya minus 3. Bisa dilihat guys ya, yang daerah yang kami kotak atau lingkari dan tunjuk dengan anak panah. Itu menandakan bahwa perusahaan ini lagi minus atau lagi rugi di kuartal kedua. Sekarang kita cek fundamental. Fundamentalnya liability 814,31 B billion, artinya miliar. Equity-nya 1,25 T. Ini yang jadi masalah, cash flow-nya guys. Minus 110,18 B atau billion atau miliar. Operational profitnya sih lumayan 51,35 B dan net profitnya minus juga 24,96 B. Jadi ditambah DER-nya oke sih 65,05%, tapi yang lain-lainnya net profit margin, earning, return on equity atau ROE-nya dan ROA minus. Jadi guys bisa lihat ya yang dilingkari itu dari semua minus. Jadi ini menandakan bahwa saham Kren fundamentalnya kurang bagus selama terdampak COVID-19. Jadi dia juga terdampak COVID-19 sehingga dia
mereka perusahaan ini mengalami banyak kerugian. Oke, sekarang kita masuk pada contoh kedua, di mana kita mengambil contoh saham yang fundamental bagus guys. Oke, sekarang kita lihat saham yang ini guys ya, di mana Q1 nya di tahun 2020 itu 9 dan Q2 nya 27, EPS nya 72, artinya kinerja berdasarkan EPS saham ini tahun 2020 itu bagus guys. Sekarang kita cek fundamental. Fundamentalnya kita cek liability, equity, cash flow, dan operating profit serta net profitnya yaitu positif dan bernilai triliunan, serta hanya net profitnya yang miliaran. Sekarang kita cek juga debt equity ratio-nya sekitaran 1, sangat oke. Dan kita lihat ini price book value di bawah 0,31, artinya di bawah 1. Jadi ini layak banget untuk kita konsumsi 3 bulan ke depan, untuk kita koleksi 3 bulan ke depan saham ini guys, karena fundamentalnya oke. Dari sisi EPS atau kita hitung berdasarkan market capsnya, tadi kami hitung itu sekitar 34%, berarti 2 kali lipatnya di atas bunga bank BPR jika kita mendepositokan dana kita atau kita alokasikan dana kita yang market capsnya sekitar 3,56 triliun. Jadi bisa dilihat ya guys, yang area-area yang dilingkari itu yang diberi kotak dan tanda panah. Q1, Q2, EPS nya, fundamentalnya, liability, equity, cash flow, operating profit, net profit. Di valuation-nya bisa kita lihat PBVR atau price book value ratio 0,31, dan ini juga net profit margin, earning backstake margin, return of equity ROE-nya bagus, return of assets juga bagus, bisa dilihat guys ya. Dan ini debt equity ratio-nya sekitaran 1, jadi tidak terlalu banyak guys ya, artinya pas-pas untuk ukuran saham tersebut. Jadi sangat liquid atau sangat fundamental oke.